Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Sujiman dipensiun sebagai asisten residen Purwokerto pada bulan September 1943, sehingga pada waktu itu Sujiman kembali menjabat sebagai Bupati Banyumas. Jadi kembali jabatan rangkapnya satu demi satu hilang dan kemudian tetap menjadi Bupati Banyumas, ya. Nah, yang menggantikan jabatan asisten residen Purwokerto adalah Raden Panji Iskak Cokro Hadi Suryo. Jadi orang ini berbeda lagi dengan Cakra Adi Surya. Jadi kalau Bupati Purwakarta yang terakhir bernama Cakra Adi Surya, itu adalah orang Ponorogo, maka Iskak Cokro Hadi Suryo ini merupakan orang Surabaya. Jadi seorang aktivis hukum gitu ya di Surabaya yang oleh Belanda, yang oleh Jepang kemudian diangkat sebagai asisten residen Purwokerto sejak September 1943 sampai tanggal 2 September 1945. Jadi pada intinya selama 2 tahun Mr. Iskak ini adalah residen pribumi yang kedua. Jadi Jepang ini memandang bahwa jabatan asisten residen itu tidak harus ya dijabat oleh seorang Jepang. Jadi kalau Belanda harus orang Belanda. Jadi pada zaman kolonial Belanda, asisten residen Purwokerto harus dijabat oleh orang Belanda. Nah, pada zaman Jepang, orang Jepang hanya menjabat sebagai residen Banyumas saja. Nah, Mr. Iskak ini sangat luar biasa sebagai seorang asisten residen karena dia menjembatani ya, misalnya pengambil alian radio Republik Indonesia yang dulu merupakan Hosokiyasu Purwokerto, kemudian oleh beliau diambil alih yang kemudian disebut sebagai Radio Purwokerto, ya, yang tempatnya berada di sebelah barat perumahan pabrik gula Purwokerto. Jadi di ujung sebelah barat gitu ya. Nah, di sana dulu ada Radio Purwokerto, Radio Banyumas ya, maaf ya. Nah, kemudian Mr. Iskak ya juga termasuk yang menjembatani bagaimana tentara bisa mengambil alih gitu ya peralatan militer ya, terutama senjata ya tentara Jepang itu bisa diambil alih seluruhnya oleh Republik ya, oleh Indonesia itu karena peran Mr. Iskak. Jadi Mr. Raden Panji Iskak Cokro Hadi Suryo inilah yang mempunyai peranan besar dalam proses pengambil alihan senjata-senjata yang dimiliki oleh Jepang di Purwokerto. Nah, sehingga kemudian Jepang bisa mengikhlaskan semua peralatan perangnya itu kepada Indonesia. Nah, di samping itu juga proses pengambilan kekuasaan itu juga dilakukan oleh Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo, sehingga di Banyumas itu terutama di Purwokerto ya dan Banyumas secara keseluruhan itu tidak terjadi peristiwa pertumpahan darah pengambil alian kekuasaan Jepang oleh bangsa Indonesia. Nah, tetapi
karena tidak ada darah yang tumpah, maka penduduk lain di tempat lain di luar Banyumas itu menganggap bahwa pemuda-pemuda Purwokerto atau Banyumas itu penakut, bahkan ada yang mengatakan banci dan ini tentu saja suatu hal yang keliru sekali, karena memang pemimpin Banyumas pada waktu itu, yaitu asisten residen Purwokerto, ini benar-benar adalah tokoh yang pandai berdiplomasi, jadi pandai mendekati pemimpin-pemimpin Jepang, dan selama ini mereka mempunyai hubungan pertemanan yang sangat baik, sehingga bagi orang Banyumas adanya pejabat residen Jepang yang ada di Purwokerto itu menimbulkan berkah daripada bencana. Jadi sebagian besar kalau kita lihat di luar Banyumas, pejabat residen seringkali menggunakan kekerasan terutama untuk memutuskan berbagai persoalan, tetapi residen Jepang di Banyumas itu justru bisa memahami kehidupan masyarakat Banyumas, sehingga ia bisa berteman baik dengan Mr. Raden Panji Iskak Cokro Hadisuryo. Itulah keunggulan orang Banyumas di antara orang-orang Jawa lainnya. Bahkan Mr. Iskak ini bisa melerai artinya tidak juga terjadi pertumpahan darah yang serupa, tidak hanya di Banyumas saja, tetapi juga di Pekalongan dan Tegal. Jadi ini memang suatu berkah bahwa keberadaan Mr. Raden Panji Iskak Cokro Hadisuryo ini memang sangat besar jasanya, terutama dalam proses pengambil alihan kekuasaan dari pemerintahan pendudukan militer Jepang kepada Republik Indonesia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.